kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musuh yang terakhir itulah maut, Engkau kalahkan, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sepanjang hari, dan hari ini kami masih bisa bernapas. Sebelum aktif selain kami utamakan Engkau, duduk di kakimu, jadikan kami mari yang bertahan, mendengarkan renungan firman, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami boleh ada sebagaimana ada. Haleluya, amin. Shalom, pagi bersama kita akan baca Yeremia pasal 27 ayat pertama sampai ayat 22. Yeremia pasal 27 ayat pertama sampai ayat 22 disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada pemulaan pemerintahan Sedekia Raja Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Begini firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan ganda dan pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimkanlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Ammon, dan kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon, dengan perantara utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Beritakanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Begini harus kamu katakan pada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikan kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku akan menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang yang di padang telah kuserahkan supaya ditunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, yang tidak mau menyerahkan tekuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampah. Demikianlah firman Tuhan, sehingga mereka kuserahkan dan tangannya. Mereka kamu janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramamu, dan tukang-tukang sihirmu, yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai mereka dan menjadi binasa. Dan bangsa yang mau menaruh tekuknya ke bawah kuk Raja Babel dan takut kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tekukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takutlah kepadanya dan kepada rakyat, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau berserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampal, seperti yang firman Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk pada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata padamu, janganlah kamu takluk pada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu, sebab aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Tapi mereka berbuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai mereka dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang berbuat kepadamu. Juga pada imam-imam dan kepada seluruh rakyat aku berbicara kepadaku, begini firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang berbuat kepadamu. Sesungguhnya bekas-bekas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali di Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Janganlah kamu dengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel,
maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman pada mereka, baiklah mereka mendesak oleh Tuhan semesta alam supaya berkakas-kakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bencana laut dan galang, tentang sisa-sisa bekas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yoyakim bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan besar segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakasa yang masih tinggal di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai pada hari aku memperhatikan lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Puji Tuhan. Yeremia diberitakan Tuhan untuk mengingatkan kembali pada Sedekia. Kuk, suatu alat yang ada di tengkuknya daripada lembu. Kuk itu suatu alat. Dan Yeremia berkata kepada Sedekia ini supaya takluk. Ya, takluk kepada Raja Babel. Kalau dia takut, justru dia akan mengalami tidak seperti apa yang terjadi hidupnya. Ternyata dia lebih percaya pada nabi-nabi yang berbuat palsu, bukan maunya Tuhan, berbuat palsu. Ya, berbuat palsu bakal akan terjadi, tidak akan terjadi. Dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan pada ayat 14, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu takluk pada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka demikian firman Tuhan, tapi mereka berbuat palsu demi nama, sehingga kamu kucerai berikan jadi binasa bersama-sama dengan nabi yang berbuat kepadamu itu. Ternyata Sedekia ini lebih percaya pada nabi-nabi palsu yang berbuat palsu. Jangan dengerin Yeremia, ya, jangan dengerin Yeremia, jangan mau dikelakuk oleh Yeremia ini, berontak melawan. Ternyata dia lebih percaya pada barang yang palsu daripada yang asli. Pada akhir zaman ini banyak orang senang dengan barang palsu. Sebagian barang palsu banyak untungnya. Banyak orang melakukan yang palsu untuk mendapatkan keuntungan. Justru yang asli kurang dibina, kalau tidak memberi keuntungan. Justru kita tahu banyak akhir zaman. Akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Banyak nabi-nabi palsu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan 2 Timotius 4. Ya, dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang dikatakan 2 Timotius 4 yang berkata demikian. 2 Timotius 4 ayat yang berkata 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, sebab mereka akan mengumpulkan guru-guru kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Hanya menyenangkan telinga. Justru di akhir-akhir zaman ini gereja harus menyiapkan diri. Perhatikan pakaian hidupnya, pakaian nikahnya, pakaian perbuatannya. Tuhan yang mendapatkan gerejanya bagi yang mempelai yang siap berdamai dengan Dia.
pada akhir zaman ini banyak manusia apa yang dikerjakan hanya mengumpulkan harta, hanya menuruti keinginan dunia. Sekitar Bapak kita tahu firman katakan 21 Yohanes 2 ayat di 16 dan 17, isi dunia keinginan mata, kabut hidup keinginan dagingnya dikejar oleh manusia pada akhir zaman. Ya. Dia tidak tahu Bapak, dunia sementara akan lenyap. Ingat, dunia akan lenyap sebagaimana zaman dulu. Tuhan menghukum manusia dengan air. Ketika bunuh bangun batra diketawain. Ketika bunuh membangun batra seperti tidak mau peduli dengan lu. Demikian juga kita membangun tubuh Kristus, orang tidak peduli. Yang dibangun hanya Babel. Justru sampai jam ini kita memperhatikan membangun tubuh Kristus, membangun apa jadi maunya Tuhan, sehingga kita tahu akhir zaman sudah di ambang pintu ini. Kita hidup di akhir zaman. Kita banyak waktu untuk di kaki Tuhan, banyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan, banyak waktu memperhatikan hidup ini dengan baik. Jangan waktu kita habis untuk perkara-perkara urusan dunia. Hidup ingin mata akan hidup, tapi kita banyak waktu untuk perkara-perkara yang kekal, perkara yang surga. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, biar kami mau dikenakan kuk. Sebab firman Allah berkata, marilah kepadaku yang beban berat, kuk yang kupasang ringan dan senang. Hanya di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mau diperintahkan oleh Engkau. Kami mau disetir oleh Engkau. Kita Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami, bukan keinginan daging kami. Keinginan daging membawa kehancuran. Sedekia dia tidak mau dengar-dengaran. Dan kami lihat cerita yang selanjutnya, Yeremia mata dibutakan, anak ini disembelih depan matanya. Oh Tuhan, kami tidak mau mengalami demikian. Cukup nasihat firman Tuhan. Cukup kami mau kuk itu mengendalikan hidup kami. Sebab Kau berkata dalam Matius 11 ayat 28 29 sampai 30, marilah kepadaku beban berat, aku berikan kelegaan, aku akan berikan kuk dan hidupnya Engkau yang mengendalikan hidup kami. Pimpin kami semua dalam kehendak Roh Kudus. Jangan kami lakukan keinginan daging kami, supaya keinginan daging menuju pada kebinasaan, Roh-Mu hidup yang kekal. Sepanjang hari ini kami mencari nafkah Tuhan, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai kami terpapar virus corona. Rumah tangga kami tetap dalam lindungan Tuhan, dan lebih pada Tuhan, kami juga memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami ingat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan Tuhan. Berikan hikmat-Mu di surga, berikan kesehatan yang prima buat mereka dalam berperang melawan virus corona. Beri kemenangan secara khusus buat mereka Tuhan. Biar sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Kami mohon belas kasihan saja. Hanya Tuhan yang memberikan belas kasihan buat bangsa kami Indonesia. Bahkan melalui vaksin banyak mereka divaksin. Terima kasih Bapak, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai maranatha. Tuhan sana yang cinta dia katakan